Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, 12 IPS 4 akan mewawancarai Pak Ibnu tentang wajib belajar selama 9 tahun pada masa Orde Baru. Baik Pak, boleh dijelaskan sedikit? Wajib belajar 9 tahun itu adalah suatu program dari pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, wajib belajar 9 tahun itu tujuannya untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia. Nah, kan waktu saat masa Orde Lama atau pada masa Soekarno gitu ya, itu belajar itu sampai 6 tahun. Jadi cuma bisa baca, tulis, sama hitung doang. Nah, jadi Presiden Soeharto itu tuh pada masa Orde Baru itu ingin meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia. Nah, jadi dinaikkan menjadi 9 tahun. Nah, setelah itu tuh sesuai dengan undang-undang kayak gitu, sesuai dengan undang-undang pasal 31. Nah, itu bunyinya adalah setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Nah, jadi kan kalau ketika misalnya pendidikan yang layak itu pendidikan yang bagus. Gitu ya. Ketika pendidikannya bagus juga pasti taraf hidup dan taraf pemikiran pola pikir masyarakat Indonesia itu akan lebih meningkat lagi ketimbang pada masa penjajahan yang waktu dulu sekolah itu susah gitu ya, susah gitu. Terus kan dengan adanya Budi Utomo kayak gitu waktu dulu. Nah, jadi digaungkan gitu semangat belajar para pemuda di Indonesia. Jadi gitu. Mengapa sih Pak ada gerakan wajib belajar pada masa Orde Baru tuh? Nah, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2/1989. Nah, pemerintah Indonesia itu berupaya meningkatkan pendidikan Indonesia gitu. Nah, soalnya menurut survei gitu masih ada 1.063 orang anak usia 7-12 tahun dan 12-15 tahun itu belum bersekolah, dan pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan iptek serta melanjutkan era informasi dalam menyongsong abad ke-21 ini. Nah, makanya ketika misalnya ada orang-orang atau anak-anak seumuran 12-15 tahun itu belum bisa apa-apa kayak gitu. Nah, makanya itu tuh tidak akan bisa bersaing di kancah global kayak gitu. Nah, makanya pemerintah Indonesia itu membuat suatu peraturan kayak gitu, peraturan untuk mewajibkan belajar sampai 9 tahun. Nah, jadi gitu. Kan Pak, awalnya pemerintah mewajibkan belajar hanya 6 tahun. Tapi mengapa pemerintah merubah wajib belajar menjadi 9 tahun? Apa ada faktor lain pemerintah merubah hal tersebut? Nah, yang pertama itu adalah banyak faktor ya. Nah, kita jelaskan satu faktor dulu. Nah, faktor yang pertama itu karena banyak anak-anak Indonesia yang usia sekolah gitu ya, antara usia 7 sampai usia 18 tahun itu masih banyak yang belum bersekolah kayak gitu. Terus masih banyak juga orang Indonesia yang masih belum tahu baca, hitung kayak gitu, masih belum tahu, masih buta huruf. Nah, gitu. Nah, makanya pemerintah Indonesia di samping jadi masih banyak orang Indonesia yang masih buta huruf gitu ya. Nah, makanya pemerintah Indonesia itu bahasa sekarangnya mengupgrade gitu ya, mengupgrade gitu, yang tadinya taraf pendidikannya itu rendah sekarang ke lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah, tujuannya itu apa? Untuk meningkatkan daya saing orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia agar bisa bersaing sama negara-negara lain kayak gitu. Nah, makanya banyak ahli-ahli pendidikan kayak gitu ya observasi ke negara-negara luar kayak gitu, seperti misalnya di Finlandia, kayak misalnya di Jepang kayak gitu. Nah, kan mereka itu meneliti gimana sih taraf pendidikan negara-negara maju. Nah, nanti itu setelah penelitian tersebut, nah itu diimplementasikan kayak gitu, dimasukkan ke kurikulum Indonesia. Nah, terus diterapkan kayak gitu. Nah, makanya itu alasannya mengubah yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun kayak gitu. Baik Pak, yang
yang terakhir, bagaimana sih pelaksanaan gerakan wajib belajar pada masa Orde Baru itu? Gerakan wajib belajar 9 tahun pada masa Orde Baru itu masih banyak kendala dalam persiapan itu. Nah, yang pertama itu adalah dana yang terbatas untuk menyelenggarakan pendidikan secara merata kayak gitu. Nah, karena kan Indonesia itu ada luas gitu ya, dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Nah, terus pada saat itu pembangunan Indonesia itu adalah Jawa sentris. Tahu Jawa sentris? Tidak. Itu tuh pembangunan itu hanya berpusat di Pulau Jawa kayak gitu. Nah, jadi yang majunya itu di Pulau Jawa, tapi di pulau-pulau lainnya itu tuh dirasa kurang maju. Nah, jadi itu tuh salah satu kendala dalam penerapan wajib belajar 9 tahun. Nah, contohnya aja, ketika kita nih atau orang tua kita yang hidup pada masa Orde Baru gitu. Nah, kan mereka itu rata-rata mengenyam pendidikan sampai SMP atau misalnya sampai SMA gitu ya. Berbeda sama orang-orang yang ada di Indonesia Timur kayak gitu, kayak misalnya di Papua atau misalnya di Nusa Tenggara kayak gitu. Kan mereka itu tuh karena sarana dan prasarana gitu, mereka itu nggak semuanya bisa mengenyam pendidikan sampai 9 tahun. Nah, faktor yang kedua adanya motivasi dari keluarga kayak gitu, terus motivasi dari orang itu sendiri kayak gitu. Misalnya kan kadang ada anggapan gitu ya, apalagi ke perempuan gitu ya. Nah, kan kalau anggapan orang-orang zaman dulu tuh perempuan itu nggak harus sekolah tinggi-tinggi kayak gitu ya anggapannya, karena nanti juga bakal ke dapur juga gitu ya. Nah, itu tuh anggapan yang kolot atau anggapan yang tua gitu. Nah, sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu berhak mengenyam pendidikan yang sama gitu, pendidikan yang sama kayak gitu. Nah, terus kan ada namanya kesetaraan gender gitu. Mau laki-laki atau mau perempuan juga itu tuh harus mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Nah, itu tuh motivasi dari orang tuanya. Nah, motivasi dari diri sendiri karena apa? Karena males gitu, males belajar gitu. Karena saya emang nggak suka gitu, nggak suka belajar ini, nggak suka belajar ini. Nah, jadi itu. Nah, terus yang ketiga itu karena faktor ekonomi. Nah, walaupun pada saat itu, saat wajib belajar 9 tahun itu tuh sekolah itu gratis sampai ke SMP ya. Nah, tapi kan si siswa itu tuh harus membeli seragam, sepatu, buku begitu. Nah, ketika misalnya ada anak atau misalnya ada siswa yang ekonominya kurang gitu, nah itu kan pasti akan menjadi kendala untuk melaksanakan wajib belajar tersebut. Nah, makanya mereka itu memilih untuk putus sekolah, terus memilih untuk kerja kayak gitu. Nah, terus ada juga pergaulan kayak gitu. Ketika misalnya kita nih sebagai manusia, sebagai makhluk sosial gitu ya. Nah, kita itu sifat kita itu tuh gimana kita bergaul di lingkungan masyarakat kita. Ketika misalnya kita bergaul di lingkungan masyarakat yang bagus, pasti motivasi kita untuk belajar juga bakal bagus. Nah, tapi ketika misalnya kita ada di lingkungan yang buruk, kayak misalnya kayak bergaul sama anak jalanan atau orang yang lebih tua sama kita gitu ya, kita sebagai anak gitu, pasti kan ngapain sih sekolah gitu, lebih baik kita main atau misalnya kita kerja. Jadi seperti itu kendalanya ya. Terima kasih Bapak. Ya. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.